Pada video sebelumnya, kita sudah melihat beberapa contoh kelas himpunan dan bagaimana kita menentukan apakah suatu kelas himpunan merupakan lapangan atau tidak. Di video terakhir yang keempat, kita melihat di contoh ini bahwa B1, kelas B1 merupakan lapangan, sementara kelas B2 bukan merupakan lapangan. Dan untuk kelas B3, kalian bisa coba verifikasi sendiri apakah B3 ini merupakan lapangan atau tidak. Ingat kembali dari video-video sebelumnya, suatu kelas disebut lapangan jika kelas tersebut tertutup terhadap operasi komplement dan operasi irisan berhingga. Dan kita juga memiliki suatu lema bahwa untuk membuktikan sifat tertutup terhadap sebanyak hingga operasi cukup membuktikan sifat tertutup pada sembarang dua himpunan. Nah, itu yang sudah kita lakukan di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke lema 9 yang menyatakan bahwa suatu lapangan ternyata tertutup juga terhadap operasi gabung berhingga. Ingat kembali, definisi dari lapangan awalnya adalah tertutup terhadap operasi komplement dan tertutup terhadap operasi irisan berhingga. Tapi dari lema 9 kita mendapatkan kita bisa menurunkan sifat lain bahwa ternyata lapangan tertutup terhadap operasi gabung berhingga dan akhirnya untuk menentukan apakah suatu kelas itu merupakan lapangan atau tidak, kita cukup membuktikan tertutup terhadap operasi komplement dan operasi gabung berhingga. Nah, sehingga kita di sini bisa dapatkan definisi 10, definisi alternatif untuk lapangan. Oke, sifat yang pertama masih sama dengan yang kita punya sebelumnya, definisi dari lapangan. Dan sifat yang kedua, tertutup terhadap operasi iris berhingga ternyata bisa juga digantikan dengan sifat tertutup terhadap operasi gabung berhingga. Nah, dari definisi ini, kita lihat lagi lema berikutnya bahwa setiap lapangan pasti memuat himpunan kosong dan himpunan semesta, gitu ya. Jadi dua himpunan ini secara otomatis atau trivial pasti terdapat pada suatu lapangan. Dan lapangan yang memuat hanya himpunan kosong dan himpunan semesta ini disebut sebagai lapangan terkecil. Dan karena dia lapangan terkecil ini akan termuat dalam setiap lapangan lainnya. Karena tadi setiap lapangan harus memuat himpunan kosong dan himpunan semesta. Kosong dan semesta sendiri adalah suatu lapangan. Dua himpunan ini harus ada di setiap lapangan, artinya kelas A ini merupakan lapangan yang termuat dalam setiap lapangan lainnya, sehingga dia dikatakan sebagai lapangan terkecil. Disebut juga sebagai lapangan trivial atau lapangan degenerate. Nah, sementara lapangan terbesar adalah himpunan kuasa atau power set yang disimbolkan sebagai 2 pangkat omega, yaitu kelas yang memuat seluruh subset dari suatu himpunan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Jadi di sini karena apa sih makna dari lapangan terkecil? Jadi ini maksudnya lapangan terkecil tentunya berasal dari himpunan semesta yang sama. Kalau himpunan semestanya berbeda ya itu belum tentu gitu ya. Jadi yang namanya lapangan terkecil tadi adalah termuat dalam setiap lapangan lainnya. Artinya lapangan ini yang kelas A ini adalah pasti dia subset dari lapangan lain yang dibentuk dari himpunan atau subset dari himpunan kuasa omega. Sementara yang dimaksud dengan lapangan terbesar artinya dia merupakan superset dari semua lapangan lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat definisi dari lapangan minimal yang dibangun oleh kelas E.
Jadi kalau tadi kita punya, jadi mungkin jadi di sini kita misalkan punya apa ya, ruang sampel atau semesta yang kita simbolkan dengan omega. Kemudian dari omega ini kita bisa punya beberapa himpunan, misalkan disebut A1, A2, dan seterusnya gitu ya. Jadi beberapa himpunan atau beberapa kejadian yang dibentuk dari si omega. Oke. Kemudian kumpulan dari himpunan-himpunan ini, misalkan kita bentuk beberapa kumpulan, misalkan saya sebut saja di sini adalah A1, A2, misalkan sampai AK, misalkan seperti itu. Ini adalah suatu kelas. Nah, kelas ini bisa berupa lapangan, bisa tidak. Dia akan berupa lapangan jika memenuhi dua sifat. Apa saja dua sifat itu? Yang pertama adalah tertutup terhadap operasi komplement. Kemudian yang kedua, tertutup terhadap operasi irisan berhingga. Nah, yang akhirnya kita juga tadi dari pembahasan sebelumnya setara dengan tertutup terhadap operasi irisan berhingga. Nah, operasi irisan ini ternyata bisa ditunjukkan dari lema sebelumnya atau tertutup terhadap operasi gabungan berhingga. Oke. Nah, kemudian kita punya konsep lapangan minimal. Lapangan minimal itu adalah suatu lapangan yang jadi misalkan saya sebut A adalah lapangan minimal jika dia hanya memuat himpunan kosong, dan himpunan semesta. Oke, dan ini dia harus tercakup dalam setiap lapangan yang dibentuk dari subset atau dari subsetnya si omega, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena setiap lapangan tadi harus memuat himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, yang ini kita sebut sebagai tadi ini lapangan minimal. Terus kita punya konsep lapangan maksimal atau lapangan terbesar. Jadi ini lapangan minimal itu lapangan terkecil. Lapangan terbesar, misalkan disebut ini, kita sebut B, itu adalah seluruh ruang sampel, gitu ya, seluruh ruang sampel, dan ini dia pasti mencakup. Jadi mencakup setiap lapangan yang dibentuk dari omega. Jadi ini adalah bisa dikatakan B adalah superset dari seluruh lapangan yang mungkin kita bentuk dari omega. Nah, sekarang kita ada konsep lain lagi, yaitu lapangan minimal yang dibangun oleh suatu kelas yang disebut, katakanlah di sini suatu kelas E, gitu ya. Jadi ini A, ini adalah lapangan minimal yang otomatis, yang trivial. Tapi mungkin kita bisa memiliki ketertarikan akan informasi lain. Misalkan kelas E ini adalah katakanlah dia memuat himpunan A1, A2, A3. Nah, kita ingin melihat bisa nggak sih suatu kelas himpunan ini membangun suatu lapangan. Jadi di sini mungkin nanti bisa ada banyak lapangan yang bisa dibangun oleh suatu kelas
epsilon atau kelas E. Nah, masalahnya yang kita mau bahas sekarang adalah lapangan minimal yang dibangun oleh kelas si E. Oke, jadi sebenarnya E ini sama dengan si A di atas, sama-sama lapangan minimal, hanya kalau A ini adalah yang otomatis, yang trivial, sementara E ini adalah kita bisa konstruksi, dibangun oleh himpunan apa yang menjadi perhatian kita. Nah, di sini kita lihat, sebentar. Oke. Jadi, lapangan terkecil yang memuat E disebut lapangan minimal yang memuat E atau yang dibangun oleh E. Nah, ini dinotasikannya sebagai FE. Jadi, notasinya sudah beda lagi, gitu ya. Jadi, ini dinotasikan dengan F dari E. Oke. Jadi, perhatikan perbedaan notasinya. Kalau misalkan sekedar lapangan biasa, itu yang dibangun oleh himpunan kejadian yang merupakan subset dari si omega. Kemudian, sementara kalau kita punya suatu kelas, jadi yang membangun lapangan tidak hanya sekumpulan himpunan, tapi bisa juga, gimana maksudnya? Jadi, kelas bisa merupakan suatu lapangan, bisa bukan merupakan suatu lapangan. Oke, kalau dia memenuhi dua sifat ini, maka suatu kelas itu bisa merupakan suatu lapangan. Nah, ternyata tadi kelas adalah kumpulan dari himpunan. Nah, sekarang ada kelas, dari kelas ini kita pertanyaannya bukan apakah kelas ini lapangan atau tidak, tapi apakah kelas ini membangun lapangan atau tidak, gitu ya. Kalau di sini analoginya, apakah sekumpulan himpunan ini membangun lapangan atau tidak, gitu ya. Tapi sekumpulan himpunan itu adalah suatu kelas. Jadi apakah kelas ini adalah suatu lapangan. Sementara yang ini adalah apakah kelas ini membangun lapangan. Jadi untuk membedakan notasinya, lapangan yang dibangun oleh kelas ini kita menyebutnya sebagai F dari, kita memberi simbol yang berbeda. Kalau simbol ini hanyalah lapangan yang dibangun oleh sejumlah himpunan yang kita kumpulkan yang namanya suatu kelas. Oke, nah sekarang kita lihat hubungan antara kelas himpunan E, lapangan minimal FE, dan lapangan F1, F2 yang memuat kelas himpunan E. Yang tadi seperti dinyatakan bahwa kelas E bisa jadi membangun beberapa lapangan, tidak hanya satu lapangan. Bisa jadi ada banyak lapangan yang dibangun oleh kelas E. Nah, kita hanya untuk saat ini tertarik lapangan minimal yang dibangun oleh kelas E seperti apa sih? Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Jadi bisa ada banyak sekali lapangan yang dibangun oleh E. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Jadi, diberikan himpunan semesta seperti ini dan kelas himpunan seperti ini. Oke, jadi perhatikan bahwa di contoh ini, gitu ya, kita biasanya hanya jadi di sini kita punya kelas himpunan A. A ini anggotanya ada satu, yaitu himpunan yang beranggotakan satu, yaitu 2. Jadi maksudnya anggota dari kelas A adalah himpunan yang isinya adalah 2. Nah, di sini bisa ditunjukkan bahwa lapangan minimal yang memuat kelas himpunan A adalah seperti ini. Bagaimana kita mendapatkan lapangan minimal tersebut? Kita lihat, jadi dari contoh ini kita lihat, kita punya omega adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, kemudian kita punya bahwa si A adalah suatu kelas, karena kelas dia adalah himpunan, anggotanya adalah suatu himpunan, dan di sini anggotanya adalah hanya himpunan 2. Nah, lapangan minimal yang memuat kelas himpunan A.
Ya, tentu saja untuk mengkonstruksi lapangan tadi kita tahu bahwa pertama dia harus tidak kosong. Jadi lapangan minimal yang memuat kelas himpunan A adalah, ini sekarang kita simbolkan dulu sama dengan F dari A. Oke, itu dulu simbolnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan lapangan ini? Tentu kita tahu tadi dari sifat sebelumnya bahwa setiap lapangan harus memuat himpunan kosong dan himpunan semesta. Dari sini. Jadi di sini kita punya bahwa si FA ini, jadi kita tahu bahwa himpunan kosong itu harus ada di FA. Oke. Kemudian kita juga punya bahwa si omega itu juga harus ada di FA. Oke. Kemudian berikutnya lagi, jadi di sini minimal kita sudah punya nih. Jadi minimal di sini kita sudah punya si FA itu anggotanya minimal ada si himpunan kosong dan omega. Oke. Kita punya itu dan omega. Apakah ada anggota yang lain lagi? Karena tadi F-nya dibangun oleh A bagus ini, gitu ya. Berarti anggota dari A bagus harus ada di FA, gitu ya. Jadi kita juga punya di sini berarti selain omega dan himpunan selain omega dan himpunan kosong, kita juga tahu bahwa FA itu juga harus memuat si himpunan yang anggotanya 2 karena dia dibangun oleh ini. Nah, dari sifat untuk dia bisa menjadi lapangan, kita harus menunjukkan. Jadi ini yang harus ada dulu di FA. Kemudian untuk menyatakan FA itu suatu lapangan, kita harus memastikan bahwa FA ini tertutup terhadap operasi komplement. Jadi kosong ada di FA, komplemennya kosong adalah omega. Jadi oke, omega ada di A, komplemennya omega adalah kosong. Nah sekarang 2 ada di A, komplemennya 2 harus ada di A. Jadi karena si 2 ini adalah ada di bukan ada di A ya, karena 2 ada di FA, maka komplemen dari 2 ini juga harus ada di FA. Nah, apakah komplemen dari 2 itu? Komplemen dari 2, lihat omeganya adalah 1, 2, 3. Berarti komplemen dari 2 adalah 2 dan 3. 1 dan 3. Maka 1 dan 3 harus ada di FA. Oke. Nah, jadi sekarang sampai pada tahap ini FA kita isinya tidak hanya 2, tapi juga komplemen dari 2 yaitu 1 dan 3. Nah, sekarang kita lihat dengan penambahan 1 dan 3, apakah FA sudah memenuhi sifat tertutup terhadap operasi komplemen atau tidak? Komplemen dari 0 adalah omega, komplemen dari 2 adalah 1 dan 3, sebaliknya komplemen dari 1, 3 adalah 2, komplemen dari omega adalah kosong. Jadi ini sudah memenuhi sifat tertutup terhadap operasi komplemen. Apakah tertutup terhadap operasi irisan atau gabungan berhimba? Itu harus kita cek. Oke, nah sekarang kita coba lihat operasi irisan saja.
kosong diiriskan dengan apapun, hasilnya kosong, ada di situ. Sekarang kita pindah ke 2. 2 diiris dengan 1,3, kosong, ada di FA. 2 diiris dengan omega adalah 2, ada di A. 1,3 diiris dengan omega adalah 1,3, ada di A. Jadi, semua kemungkinan irisan 2 himpunan yang ada di FA, anggotanya juga ada di FA. Sehingga dia memenuhi sifat tertutup terhadap operasi irisan berhingga. Sehingga di sini kita bisa nyatakan bahwa si FA ini adalah suatu lapangan. Jadi di sini kita bisa nyatakan bahwa FA adalah suatu lapangan. Dan karena ini tadi dikonstruksi dari kelas A, maka ini adalah suatu lapangan yang dibangun oleh kelas A. Dan karena ini adalah dan ini merupakan lapangan terkecil yang dibangun oleh A. Oke. Nah, di sini juga perhatikan bahwa mana dia? Oke. Untuk yang contoh berikutnya, kita punya kelas A1, ini adalah seluruh subset dari omega. Jadi yang himpunan kosong, himpunan hanya dengan 1 anggota, himpunan dengan 2 anggota, dan si omega itu sendiri. Nah, ini merupakan lapangan, lapangan terbesar. Lapangan terbesar dari yang dibangun oleh kelas-kelas yang bisa dibentuk dari si omega. Dan di sini perhatikan bahwa FA itu pasti ada di si kelas A1. Kenapa? Karena tadi FA adalah lapangan minimal yang memuat kelas himpunan yang kita bentuk dari omega, sementara A1 adalah yang dibangun oleh seluruh subset dari si omega.